Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Halo adik-adik pewaris dunia pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya akan menghadirkan video terbaru yang penuh manfaat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya telah membangun channel pendidikan kita ini. Masuk kita ke dalam materi baru ya, tentang yang namanya turunan. Jadi turunan di sini adalah salah satu bab yang berada di kelas 11 matematika wajib ya, wajib untuk dipelajari. Nah, kita langsung saja. Untuk turunan di sini arti lainnya adalah diferensial ya. Diferensial. Ingat penulisannya jangan pakai spasi ya. Habis itu notasinya di sini, untuk notasi ini biasanya dituliskan dengan F aksen X ya, F aksen X. Jadi bisa lagi nantilah, bisa laginya nanti ya, karena kertasnya nggak cukup ya, nanti ke bawah aja. Kita langsung masuk ke dalam definisi ya. Jadi turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai berikut. Ini bentuk umumnya saya kotakin dulu biar apa? Biar nggak terbang, biar nggak kemana-mana dalam otak kalian ya, otak kalian. Jadi bentuk umumnya ini adalah bentuk umum dasar atau bentuk umum definisi yang didapat dari yang namanya sebuah grafik ya, sebuah grafik. Mungkin grafiknya nggak saya tuliskan, habis itu penjelasannya nggak saya jelaskan di sini ya. Di sini saya tuliskan aja bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya adalah apabila kalian bertemu dengan fx ya, nanti maka turunannya ini f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h ya. Jadi ada hubungannya dengan limit. Jadi artinya h ini harus mendekati dengan 0, bukan sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 0 tapi mendekati yang namanya 0. Jadi ada hubungan lagi ya, ada hubungan lagi antara limit dengan turunan. Hubungannya adalah mereka suami istri bukan suami istri ya. Jadi mereka ini limit ini bisa kita selesaikan ya, kita bisa selesaikan soal-soal tentang limit ya, bentuknya tentang limit bisa diselesaikan dengan menggunakan turunan. Bagaimana pun bentuk soalnya, bentuk akar kah, bentuk pemfaktoran kah, kita bisa menyelesaikan dengan yang namanya limit turunan apabila soalnya tentang limit. Jadi ada hubungannya. Oke. Untuk turunan lagi nah, jadi penulisannya di sini bisa. Jadi ada lagi nih penulisan, apabila kalian bertemu dengan fx maka turunannya f aksen x. Jadi pertama turunannya ya, penulisan pertama, atau bisa juga kita di sini nih diferensial dfx per dx gitu ya, dfx per dx untuk penulisan pertama. Selanjutnya apabila fungsinya berupa variabel y, jadi nanti bakalan y aksen atau dy per dx. Nah gitu, dia per aku ya, dia per aku, bukan ya itu ya. Nah ya, untuk penulisannya, jadi penulisannya seperti itu. Nanti kalau ketemu yang namanya y, oh kok y sedangkan bapak jelaskan fx doang, jadi enggak ya nanya. Jadi y ini sama juga dengan fx, jadi jangan kalian shock ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam contoh. Nah, contohnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 4x kurang 1. Di sini saya kasihkan satu contoh saja ya, untuk yang namanya kita menggunakan bentuk umum yang di atas. Jadi saya kasih satu contoh lagi saja ya, satu contoh saja. Jadi artinya nanti gini nak, kenapa saya kasih contoh? Nanti bentuk umum ini apabila kita jabarkan lagi akan menghasilkan bentuk umum yang baru. Jadi yang barunya siapa? Yang barunya itu adalah bentuk umum yang simple, yang singkat, yang biasanya diselesaikan oleh semua mahasiswa kelas 11 yang belajar turunan gitu ya nak ya. Jadi kita langsung jawab di sini menggunakan definisi biasa ya, rumus definisi atau rumus dasarnya. Kita jawab pertama, kita tulis dulu fungsi persamaannya di sini, fungsi persamaan turunannya, bentuk umum turunan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h kurang fx per h. Jadi per h di sini ya. Selanjutnya di sini nak, yang di dalam kurung ini kita substitusikan ke dalam x, atau x-nya di sini kita ganti dengan x plus h. Jadi gini nih. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan limit h mendekati 0. Biasanya soalnya ada seperti ini. Biasanya kan guru kan tentukan turunan dari fungsi sekian dengan menggunakan bentuk umum dasar limit. Nah, gitu kan susah juga kalau kita nggak belajar kan gitu ya. Jadi ini perhatikan baik-baik di sini. Ini nih kita substitusikan ke dalam 4x dalam x, maksudnya 4 x-nya ganti dengan x tambah h.
kurang 1. Oke, ini adalah suku pertama pada fx tambah h. Gitu ya, paham ya? Dikurang dengan fx. Fx-nya siapa? Ini sudah ketahuan, fx-nya sama dengan 4x kurang 1. Jadi turunkan aja 4x kurang 1 gitu. Per h. Nah, hanya tetap. Jadi pakai h ya, bukan pakai h. Ya, karena di sini hamzah bukan h. Bukan h. Oke, di sini limit h mendekati 0 dari, nah ini kita kali silang, berarti 4x tambah 4 kali h 4h kan gitu ya, dikurang 1 tetap. Sini kita kurung ya, nggak usah kurung lah, ini selesaikan aja. Negatif ketemu dengan positif dapat negatif, 1 kali 4 dapat 4x kan gitu, variabel x. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1 per h. Ingat kan baik-baik pakai hamzah bukan h ya. Di sini ya, lanjut kita h mendekati 0. Nah, di sini kan bisa kita coret ya, 4x dengan 4x. Nah, ini kita coret, habis itu negatif 1 dengan positif 1 kan gitu ya. Habis itu sisalah 4h per h. Ingatkan baik-baik pakai hamzah ya. Nah, hanya ini bisa kita coret ya, sisanya siapa? 4. Nah, inilah hasil dari yang namanya turunan dari 4x kurang 1 ya. Ini dapatnya 4. Sekarang gini, kita masuk ke dalam cara cepatnya. Nih, saya bintang lagi. Bentuk umum, saya tuliskan bentuk umum turunan fungsi aljabar. Nah, bentuk umum turunan fungsi aljabar. Jadi gini nak, apabila ini kita jabarkan ya, akan menghasilkan ini. Jadi apabila saya bertemu, saya titik 2, saya bertemu dengan fx, kalian bertemu dengan fx, misal a di ax pangkat n. Nah, ini fungsi dari fx, maka turunannya di sini adalah f aksen x sama dengan n-nya kita letakkan ke depan, dikali dengan a, kan gitu ya. Dikali dengan a, perhatikan baik-baik ya. Variabelnya x, nah pangkatnya ini n-nya kita kurang 1. Nah, ini adalah bentuk umum tercepat ya. Bentuk umum yang didapat dari yang namanya siapa? Bentuk dasar umum dasar turunan. Jadi ini bentuk umumnya. Jadi saya ulang kembali, di sini saya bacakan, perhatikan, dengarkan dan pahami. Fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n-nya. Jadi pangkat n ini kita letakkan ke depan, n dikali dengan a-nya siapa? A-nya adalah sesuatunya siapa? Sesuatunya di sini adalah angka. Variabel x-nya tetap, pangkatnya kita kurangi 1. Gitu ya. Kita ambil contoh. Oke. Saya punya tentukan turunan dari fungsi berikut. Oke, berikut titik 2. Oke, di sini ya. Yang pertama, yang A, fungsi fx sama dengan, kita ambil contoh yang di atas, kita buktikan benar atau salah. 4x kurang 1 sama dengan 4x kurang 1. Yang B, di situ di sini fx sama dengan berapa ya? Kasihkan siapa? X kuadrat kurang 1. Yang C-nya kasihkan fx sama dengan berapa ya di sini x pangkat 2x ya, 2x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 dikurang dengan x. Ini ya, ini bentuk contohnya. Oke, contohnya sebelum kita eksekusi mati ya, saya ambil dasar dulu di situ, pemahamannya di sini, pemahaman di sini ya, artinya ini pakai bahasa mudah. Jadi pertama, apabila kalian bertemu dengan fx sama dengan 4, nah kan gitu ya, maka akan menghasilkan f aksen x turunannya adalah 0. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan yang namanya 4 tanpa ada teman atau variabel yang lain, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Artinya di sini adalah nilai angka doang ya pada persamaan. Kedua, apabila kalian bertemu dengan 4x, maka turunannya adalah 4.
Gitu. Beda di sini. Kenapa beda? Di sini 0, di sini 4. Karena di sini ada nilai variabel atau variabelnya ada di sini ya. Berteman dengan yang namanya konstanta atau sesuatu. Yang ketiga ya. Yang ketiga, apabila kalian bertemu dengan 4x pangkat 2, maka turunannya f aksen x sama dengan sama dengan yang di bawah. Ingatkan baik-baik sesuai dengan bentuk umumnya di sini. 2-nya ke depan ya. Dikali a-nya siapa? A-nya di sini 4 kan gitu ya. 4 di variabel x, pangkatnya kita kurangi 1 gitu. Di sini adalah nilai n kan gitu ya. Di sini adalah nilai a. Itu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya ini kita hasilkan 2 kali 4 8. X 2 kurang 1 1, karena bentuk aljabar maka pangkatnya nggak usah kita tulis gitu ya, pemahaman ya. Berarti langsung bisa kita eksekusi mati yang ini ya. Jadi kita jawab. Jadi untuk yang pertama, apabila soalnya fx sama dengan 4x kurang 1, maka f aksen x-nya turunannya sama dengan, ingatkan baik-baik di sini 4x. Kalau 4x hasilnya adalah 4. Karena pangkatnya di sini 1. Jadi buktikan aja ya sendiri ya, masukkan ke dalam bentuk umum. 1 kurang 1 kan 0 kan gitu ya. X pangkat 0 1. 1 kali 4 ya 4 kan gitu. Dapat 4. Dikurang dengan di sini nilainya 1. 1 kalau koefisien kalau konstanta saja tanpa ada variabel hasilnya adalah 0 gitu ya. Sama dengan 4 kurang 0 ya 4. Gitu. Sama enggak dengan nilainya di atas? Gitu. Ya, sama ya. 4. Cepat ya. Hanya satu baris ya. Saya tulisnya 1 baris. Kalau mau turun ke bawah baris yang gitu ya. Jadi ini paling mudah bentuk umumnya ini ya. Yang kedua, yang B. Apabila fx sama dengan x kuadrat kurang 1, maka akan menghasilkan turunan fx-nya. Turunan fx-nya. Jadi 2 di sini x kuadrat, jadi 1 suku pertama kita selesaikan dulu, suku keduanya selesaikan lagi gitu ya. Jangan sekaligus. Pertama yang nih x kuadrat, kenapa pangkat 2 di sini 2-nya ke depan. A-nya siapa? A-nya kan 1 ya. Tulis 1, karena aljabar 1 nggak usah ditulis. Variabel x, pangkatnya kita kurangi 1 gitu. Dikurang dengan, karena di sini 1 ya, 1 saja, maka hasilnya adalah 0. Sama dengan 2 kali x, 2x tetap 2 kurang 1 kan gitu ya, dikurang dengan 0. Sama dengan kurang dengan 1, kurang dengan 0, betul tadi ya. 2x kurang 0 ya tetap 2x. Nah, selesai untuk yang namanya B. Sekarang yang C. Yang C fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang dengan x. Jadi saya langsung ke bawah aja ya. Penulisan ke bawah, penulisan ke samping boleh ya, nggak apa-apa. Dah, kita eksekusi. 3 ini pangkatnya, add kita letakkan depan, berarti 3 kali a-nya siapa? 2, tetap x pangkatnya kita kurangi 1. Nah, gitu. Ditambah dengan di sini x kuadrat. 2-nya letakkan ke depan. Sini a-nya 1, berarti nggak usah ditulis, tetap kita tulis variabel kan gitu ya, pangkatnya kita kurangi 1. Nah, gitu ya. Dikurang dengan x pangkat 1. Nah, x pangkat 1 di sini kan kalau tadi kan 4x sama dengan 4. Kalau di sini x saja, depannya kan 1, berarti nilainya 1 gitu ya. Paham ya? Nah, ini eksekusi nih. 3 kali 6, 3 kali 6, 3 kali 2, 6, hasilnya yang 6 Pak ya. Maaf biasa ya, faktor rusia. 3 kurang 1 2. Tambah dengan 2x, tetap 2 kurang 1 gitu, dikurang dengan 1. Nah, ini adalah hasil dari turunan fx dari 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang dengan x. Ini hasilnya 6x kuadrat tambah 2x kurang 1 ya. Nah, itulah materi tentang turunan. Jadi saya untuk sekaligus ya untuk penjelasan tentang turunan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau kurang paham silahkan coret-coret pada kolom komentar atau silahkan bertanya ya tentang turunan atau materi apapun tentang matematika ya. Oke, saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.